Pagi ini saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya sampaikan kemarin tentang kecaplah dan lihatlah, ya. Tapi pagi ini tema yang saya mau bicara tentang Tuhan memberi kualitas yang terbaik. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang kita bisa lihat itu ya, kita bisa kecap yang Tuhan kerjakan, semua itu yang the best, yang kualitasnya terbaik dikasih kepada kita. Dan nanti kita lihat kalau ada kesempatan, ya kenapa Tuhan kasih itu kepada setiap kita. Lihat Mazmur 34, kita akan baca bergantian ya. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saya baca ayat 9 begitu, lalu saudara 10, 11-nya sama-sama. Saya baca ayat 9, begini kata firman Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lanjutkan saudara ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11 sama-sama kita membaca 2 dan 3. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kemarin saya sampaikan pada saudara begini, perhatikan statement ini saudara ya, bahwa ada dua kata di ayat yang ke-9, kata kecaplah dan kata lihatlah. Ini adalah dua kata yang berbeda, dua kata yang berlainan, katanya berlainan artinya pasti berlainan. Bahwa ternyata kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita nggak mengecap dulu kebaikannya. Nah, kemarin kita belajar tentang kata mengecap. Kita mungkin lebih banyak kata mengecap dari kata ta'am, kalau Anda masih ingat dalam bahasa Ibrani. Arti yang paling dalam dari kata ta'am, kata mengecap itu adalah menikmati. Kemarin kita belajar menikmati ketidaknikmatan. Ada banyak orang di masa-masa pandemi ini berkata begini, bahwa banyak orang sulit melihat yang namanya kebaikan Tuhan. Banyak orang berkata begini, baiknya Tuhan di mana? Coba PowerPoint diikutin, multimedia. Kemarin saya katakan kepada saudara, di masa pandemi ini banyak orang tidak bisa, banyak orang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Ingat saudara ya, ada dan saya nggak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Kalau saya ngomong jujur, kalau ada orang Kristen anak Tuhan, ternyata dia itu nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Orang itu buta rohani loh, nggak tajam matanya. Belum dicelikan sama Roh Kudus. Tuhan bikin kebaikan, tapi dianya nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Apa nggak sama dengan buta rohani ini orang? Dan hari-hari ini di masa yang tidak nikmat ini, masa pandemi, masa corona, banyak orang Kristen, gak sedikit loh, banyak orang Kristen ternyata tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dengan berkata gini, baiknya Tuhan di mana coba pendeta di masa pandemi? Apa kebaikan Tuhan di masa musibah ini? Di mana letak kebaikan Tuhan di masa musibah ini? Memang diakui masa pandemi banyak masa musibah. Saya katakan kemarin banyak orang misalnya kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan rezeki. Banyak orang kehilangan job yang besar, omset yang besar. Sudah di depan mata melayang hilang. Karena pandemi gagal total semuanya. Bahkan yang parah, musibah yang terjadi pada masa pandemi adalah banyak di antara kita ditinggalkan oleh anggota keluarga pulang dulu kepada Tuhan karena terpapar mungkin corona. Dari apa yang saya paparkan sama saudara, dampaknya pandemi memang dalam tanda kutip seperti nggak ada baiknya. Tetapi bukan berarti dalam situasi ini lalu kita berkata, memang benar pendeta masa ini di mana kebaikan Tuhan, coba. Kita lihat kebaikan Tuhan dari sisi mana. Saudara, mari saya akan ajak saudara lihat dari mulai ayat yang ke-9. Dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini bicara ayat yang ke-9 di kalimat awal. Ini bicara tentang kebaikan Tuhan itu yang bisa dikecap yang pertama. Yang kedua, kebaikan Tuhan bisa dilihat. Tapi saya ulang dari awal, kita nggak akan bisa lihat kebaikan Tuhan sebelum kita mengecap, ya, menikmati kebaikan Tuhan. Kecaplah. Seringkali kita nggak ada waktu mengecap kebaikan Tuhan sih, makanya mata rohani kita nggak bisa lihat dia baik. Ngecap aja nggak ada waktu, ngecap aja kita nggak punya kesempatan nikmati kebaikan Tuhan dalam masa pandemi ini. Yang pertama kita belajar, kita akan belajar beberapa hal. Kalau memungkinkan kita lihat, kita belajar 5 hal
dari keindahan dari 3 ayat yang barusan kita baca. Keindahan yang pertama adalah kebaikan Tuhan itu yang pertama bisa dikecap. Kebaikan Tuhan yang pertama bisa dirasakan, ta'am, bisa dinikmati kebaikan Tuhan. Saudara, masa pandemi ini kalau saya mau ngomong sama saudara, apa sih pendeta yang bisa dirasakan dari pandemi ini? Saya mau cerita sedikit. Beberapa lama yang lalu, lama itu maksudnya 2-3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah gitu ya. Saya cukup terkejut mendapat sebuah WhatsApp dari seorang anak Tuhan. WhatsApp itu jujur cukup mengagetkan saya. Walaupun WhatsApp yang saya munculkan di screen saudara itu ada gambar bumi, ada 2 gitu ya. Ya, yang biru itu adalah lapisan ozon yang mulai tertutup gitu ya. Saya cukup kaget dari WhatsApp itu. Intinya WhatsApp itu begini saudara ya. Bahwa diceritakan sejak masa pandemi yang hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Saya dapat WhatsApp yang menuliskan begini. Ini asalnya dari orang Makassar sebetulnya WhatsApp ini. Tapi saya bukan dapat dari orang Makassar, dari seorang anak Tuhan jemaat di online ini. Dikirim saya cukup terkejut. Ternyata masa pandemi yang berjalan hampir 2 tahun, itu ternyata ada dampak kebaikannya. Ada banyak kita berkata, apa dampaknya kebaikan? Di mana kebaikan Tuhan? Apa kebaikan Tuhan di masa pandemi? Orang ini bilang sama saya, kebaikannya ini salah satunya yang tanpa kita sadar. Selalu kita berkata musibah gak ada baiknya, pandemi gak ada baiknya. Ini ada baiknya. Tahukah Anda bahwa ternyata WhatsApp ini bilang begini, dan Anda bisa searching di Google. Walaupun jujur saya berkata, saya gak tahu kebenaran WhatsApp ini seperti apa, sejauh apa. Tapi saya coba searching, itu betul begitu ya. Bahwa ada satu lubang besar koyak lapisan ozon itu di atas Antartika. Itu koyaknya, lubangnya lapisan ozon itu hampir 1 juta kilometer persegi. Itu luas loh saudara koyaknya. Lubangnya, koyaknya lapisan ozon di atas Antartika, kutub itu saudara ya. Itu 1 juta kilometer persegi, luas banget. Dan ternyata WhatsApp ini bilang sama saya, dan saya coba searching, ternyata betul gitu ya. Bahwa koyaknya di atas Antartika. WA ini bilang bahwa sejak masa pandemi hampir 1,5 tahun, ada banyak industri berhenti kerja, kembali kerja di rumah, work from home semua kan saudara ya. Sehingga pabrik-pabrik besar, industri besar raksasa, Amerika, negara Eropa, China, itu kan banyak yang berhenti industrinya. Akibatnya pemanasan global, ya turun drastis pemanasan global. Hampir 1,5 tahun di awal-awal pandemi, banyak industri yang tutup itu membuat pemanasan global turun. Akibatnya apa? WhatsApp ini bilang, bumi merefresh. Ada kabut tebal mulai menutupi koyakan lubang lapisan ozon yang luasnya hampir 1 juta kilometer persegi. Tapi saya ulang, kebenaran seperti apa saya nggak tahu. Tapi saya searching betul bahwa koyakannya, lubangnya ozon, lapisan ozon itu adanya di Antartika. Tahu Antartika? Daerah kutub es itu ya. Saudara kira-kira tahu nggak? Sadarkah saudara apa kira-kira akibat kalau lapisan ozon ini terus koyak tambah lebar? Para ahli saya baca memprediksi dengan ilmunya mereka mengatakan bahwa tahun 2040 itu yang namanya Antartika, kutub itu akan meleleh esnya. Anda jangan ngomong gini, meleleh esnya seger dong pendeta. Jangan saudara ya. Tahukah apa dampak dari ketika kutub itu esnya itu meleleh? Ahli mengatakan dihitung, diprediksi 2040 ketika kutub ini meleleh esnya. Itu pulau-pulau, bangsa-bangsa banyak yang tenggelam di tahun 2040. Tenggelam artinya apa? Musnah manusia. Pulau-pulau bangsa-bangsa yang tenggelam artinya mati. Jadi 2040 saudara ya, itu anak cucu kita di tahun ke depan sana bisa hilang semua, binasa loh. Tenggelam oleh air bah karena melelehnya es yang ada di kutub. Karena terbukanya koyaknya lapisan ozon di atas Antartika. Bukan seger tapi tergenang oleh air kayak air bah dunia ini. Itu diperkirakan dihitung oleh para ahli 2040 dengan ilmunya mereka. Anda bisa bayangkan.
Dari situasi yang musibah ini, situasi krisis ini yang gak nyaman buat kita, semuanya gak bebas, semuanya ceritanya hanya kehilangan kerjaan, kehilangan rezeki, ditinggal pulang sedih oleh anggota keluarga, semuanya gak bagus ceritanya. Tapi ternyata di sisi lain kita lihat ada yang namanya kebaikan Tuhan kita bisa rasa. Belum sekarang, tapi nanti kita rasa. Saudara, mari kita belajar yang pertama bahwa begini, Alkitab yang katakan kebaikan Tuhan itu bisa dikecap. Di dalam Mazmur, dalam Yesaya, dalam Mazmur dulu kita lihat saudara ya, ayat 119, pasal 119 ayat yang 103, bukan hanya kebaikan Tuhan yang kita bisa kecap, firman Allah yang dikatakan Allah pun kita bisa kecap. Saya baca ya, atau sama-sama kita baca. Mazmur 119 ayat yang 103, 2, 3. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Lihat, bukan hanya kebaikan Tuhan yang kita bisa rasakan. Oh Tuhan baik, bisa kita kecap gitu loh. Sampai janji-janji Allah, firman yang difirmankan kepada kita itu ternyata bisa kita kecap. Janji Allah, firman yang dikatakan Allah itu manisnya lebih daripada madu. Makanya kenapa setiap hari kita umat Tuhan, kita perlu baca firman, kita perlu mendengar firman, kita perlu merenungkan firman setiap hari dalam kehidupan kita. Karena ternyata firman Allah yang dikatakan Allah, firman Allah yang dijanjikan oleh Allah itu kita bisa nikmati loh. Firman Allah yang dijanjikan Allah kita bisa rasakan lebih manis daripada madu. Makanya setiap hari nikmati firman. Saya tambah ayat lagi. Mazmur pasal yang sama 119 ayat 57. Kita baca kembali ayat ini saudara, 2 dan 3. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Perhatikanlah kata bagianku ialah Tuhan. Terjemahan Alkitab versi bahasa Inggris New King James Version dikatakan you are my portion. Tuhan itu adalah porsiku. Bukankah kita kalau dengar kata porsi, apalagi yang suka cateringan saya lihat di sini, suka jual makanan, saya lihat jemaat online yang ada. Anda tahulah hitungan porsi, kata porsi itu selalu seringkali bicara makanan. Yang saya mau katakan pada saudara, janji Tuhan itu kayak makanan loh. Bisa kita rasakan. Alkitab katakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kebaikan Tuhan yang dilakukannya dalam hidup kita. Itu kebaikannya kayak makanan kita bisa kecap. Kita bisa rasakan. Firman-Nya pun kayak makanan, kayak minuman. Kita bisa rasakan. Jadi hal yang pertama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan itu kayak makanan kita bisa kecap. Kita bisa rasa, oh Tuhan baik ya. Kita bisa rasa. Mungkin sekarang di balik pandemi atau di balik kesulitan, musibah, kesukaran yang hari-hari ini sedang saudara alami mendera hidup saudara. Saudara belum bisa merasakan. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun saudara. Nanti merasakan ternyata kebaikan Tuhan itu kayak makanan. Yang pertama, kita bisa kecap, kita bisa rasa, kita bisa nikmati. Ujungnya nanti Anda akan melihat Tuhan ternyata kebaikan-Mu luar biasa. Aku sekarang merasakan kebaikan-Mu. Seperti contoh yang barusan saya sodorkan sama saudara. Di balik semua musibah yang hampir 2 tahun masa pandemi. Ternyata ada kebaikan juga ke depan yang kita bisa rasakan. Anak cucu kita, mungkin termasuk generasi kita, Anda dan saya. Ternyata Tuhan itu baik. Anda jangan terlalu cepat mengatakan dia nggak baik karena kesulitanmu. Tidak pernah berubah. Mau musibah, mau kebaikan yang kita hadapi hari ini. Tetap tidak pernah berubah. Tuhan baik dalam hidup setiap kita. Itu yang pertama. Kebaikan Tuhan itu kayak makanan kita bisa kecap. Kita bisa rasa. Yang kedua, kita lihat bahwa kebaikan Tuhan itu bisa kita lihat. Kayak kita memandang lukisan indah ya gitu. Kalau kita jalan-jalan ke pemandangan alam, mau gunung, tumbuhan, atau jalan-jalan ke pantai, kita bisa lihat indah ya pantainya, indah ya ciptaan Tuhan. Seperti itulah kebaikan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bukan hanya kita bisa kecap rasakan,
kebaikan Tuhan bisa kita lihat. Kebaikan Tuhan seperti pemandangan yang indah gitu. Kira-kira Anda bisa nangkep maksud saya ya? Bukan cuma kita bisa rasa, ini baik ya karena kita bisa kecap rasa. Ternyata yang kedua luar biasa. Kebaikan Tuhan itu kayak pemandangan yang indah loh. Kita bisa lihat. Bedanya kita bisa tahu, kok sekarang jadi bagus, kok sekarang jadi indah, kok berubah ya keadaannya. Kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Ada satu ayat, Yesus dalam kitab Yesaya dinubuatkan. Wajahnya nggak ada semaraknya. Coba saya baca ya. Atau sama-sama kita baca biar enak ya. Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Orang sampai tidak mau memandang Yesus, kata Yesaya. Ya, orang tidak ada seorang pun menginginkannya ketika memandang wajahnya. Sangat buruk rupa. Mungkin wajah yang paling buruk seluruh dunia karena menanggung dosa kita. Ingat, lambungnya ditusuk, punggungnya dicambuk hancur, kepalanya dikasih mahkota duri. Darah itu penuh di wajahnya. Wajahnya hilang semaraknya, kegantengannya nggak ada, menakutkan. Ya, orang lihat katakan, aduh nggak ada semaraknya, ngeri orang lihat. Paling buruk mungkin seluruh dunia karena menanggung dosa manusia. Belum lagi ditinju, dipukul dengan tongkat pemukul, ada orang meludahi dia. Itu ketika Yesus disalibkan, yang kelihatannya semaraknya begitu buruk, nggak ada indahnya. Kita bukan masalah memandang wajah Yesus pada waktu disalib. Ini memandang kebaikannya loh. Memandang kebaikannya. Nah, yang saya mau ajak saudara sekarang. Kita lihat kebaikan Tuhan dalam setiap kesukaran yang kita hadapi. Saya ajak saudara lihat dalam contoh-contoh di Alkitab. Setiap kesukaran, masa susah, masa sukar, masa bencana terjadi. Ketika musibah melanda dunia, perhatikan, selalu ada orang-orang yang kelihatan sekali diprotek sama Tuhan. Kelihatan gitu loh kebaikan Tuhan. Orang ini diprotek, keluarga ini diprotek, kelompok ini dilindungi, dijaga, dipelihara, dibikin lain, diistimewakan sama Tuhan. Coba kita akan telusuri lihat beberapa contoh bahwa kebaikan Tuhan itu bisa dilihat gitu. Saya ajak saudara lihat contoh yang pertama. Kisah tentang Nabi Nuh. Kelihatan betul kebaikan Tuhan di sini. Kita lihat ya. Saya baca Kejadian 7 ayat 1. Saudara perhatikan cerita ini. Pendek ayatnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita semua tahu ini adalah kisah tentang Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Ingat saudara ya, Yesus itu berkali-kali bicara tentang kedatangannya kedua kali. Selalu kedatangannya semakin dekat itu dikaitkan dengan zamannya Nuh. Dunia berakhir seperti zaman Nuh. Orang-orang hidup seperti zaman Nuh. Ada masih ingat itu ayat kan? Kita nggak usah buka supaya nggak berkelanjutan kepanjangan. Tapi intinya begini, saya mau lepaskan sama saudara. Ketika kita baca kitab Kejadian, peristiwa tentang Nabi Nuh, itu kalau kita tarik dalam perjanjian baru, itu bicara akhir zaman. Atau gampangnya begini, cerita tentang Nabi Nuh, itu di masa itu, di zaman masanya Nabi Nuh, itu bicara kiamat. Sebab dunia dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, oleh apa? Oleh air bah. Zaman Nuh di masa itu bicara kiamat, bicara akhir zaman. Tetapi ketika musibah itu terjadi, ya, ketika bencana itu terjadi, masa susah itu terjadi, ada satu keluarga yang terdiri dari 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya, diselamatkan oleh Tuhan, diprotek oleh Tuhan, dilainkan oleh Tuhan. Itu diistimewakan. Hanya Tuhan yang bisa buat. Makanya saya pilih kata diistimewakan, di VVIP-kan oleh Tuhan. Masa sukar terjadi,
keluarga ini diprotek oleh Tuhan. Anda nangkap maksud firman Allah? Semuanya binasa, semuanya mati. Tapi selalu kita baca Alkitab, ada orang-orang, ada kelompok, ada keluarga yang diprotek, dilainkan, di VVIP-kan. Saudara ya, diistimewakan, selamat dia. Itu contoh pertama. Nanti kita lihat apa kriterianya, kenapa mereka selamat. Nanti saudara ya, kita lihat dulu, kita telusuri dulu. Selalu pada masa musibah, masa sukar, masa sulit, ada orang yang dipelihara. Ada orang yang diselamatkan, dilainkan oleh Tuhan. Kita lihat contoh kedua. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Siapa dia? Ishak. Coba kita baca 2 ayat ini sama-sama ya. Ayat 12, 2 dan 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan terus dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Terus. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sesungguhnya kalau kita membaca ayat ini seperti nggak masuk akal. Ini orang model apa gitu. Ya, kok bisa ngalami yang lain, ngalami berbeda. Makanya saya pilih kata tadi saudara ya, diistimewakan. Hanya tangan sorga yang bisa buat. Hanya tangan Tuhan yang bisa turun tangan melakukannya, diistimewakan. Karena pada masa Ishak hidup, masa itu masa kekeringan. Saya nggak tahu kekeringan berapa lama, tapi ini adalah sebuah kekeringan yang sangat panjang. Sampai kering betul, kering kerontang. Tanah, saya nggak ngerti bahasa pertanian. Jadi saya terbatas ini ngomongnya. Tanahnya mati kah? Adakah istilah tanah mati? Tapi saya pakai istilah itu saja ya. Supaya Anda nangkap. Ini istilah saya. Saya nggak tahu tanah yang nggak bisa ditanam itu apa sih namanya dalam dunia pertanian gitulah. Saya nggak ngerti istilah itu. Tapi saya pakai istilah saya yang paling bodoh, paling sederhana. Tanahnya mati gitu loh. Artinya tanah mati begini maksud saya. Ditanami nggak bisa. Sebab orang-orang Filistin, orang Gerar, apa ini? Raja siapa itu namanya? Abimelek. Dengan tim pertaniannya, menteri pertanian, pertanahan lah apalah gitu. Tanam gak bisa, raja loh. Sudah dibajak dengan cara yang bagus, dikasih apa segala macam. Tetap gak bisa hidup, tanahnya mati. Ditanam apapun gak bisa tumbuh. Jangan ngomong berbunga atau berbuah, tumbuh pun tidak. Tanahnya mati gak bisa ditanam. Kenapa? Karena lagi musim kekeringan yang panjang. Semuanya gagal, semuanya nggak bisa tanam, semua nggak ada hasil, semua gagal gitulah kurang lebih. Tapi aneh, ada seorang anak Tuhan dengan keluarganya namanya adalah Ishak. Dia tanam di tanah yang mati itu, di cuaca yang kering panjang itu, hidup. Bahkan hasilnya mencengangkan, bikin kaget-kaget kita. 100 kali lipat, mencolok sekali. Semuanya gagal, sekitarnya para petani semuanya gagal. Cuman satu keluarga, satu orang berhasil. Itulah Ishak. Makanya saya pilih kata ini orang diistimewakan. Hanya tangan sorga yang bisa lakukan, hanya tangan Tuhan yang bisa buat itu kepada orang namanya Ishak. Kenapa? Kekeringan gak berdampak pada orang ini loh. Musibah, masa sukar, masa krisis, masa semua orang gagal. Kanan, kiri, muka, belakang, semua gagal. Semua krisis, semuanya ngalami kesulitan. Tapi orang ini seperti gak kena dampak. Kegagalan gak bisa masuk sama dia. Diistimewakan, di VVIP-kan. Hanya tangan Tuhan yang bisa buat. Anda nangkap saudara ya, lo semua gagal kok. Tapi ini mencolok. 100 kali lipat dia menuai hasil. Sebab kata Alkitab di ayat 12, ia diberkati Tuhan. Itu rahasianya ternyata. Ia diberkati Tuhan, hanya Tuhan yang bisa buat. Saudara, ini firman Allah loh. Justru masa krisis orang ini makin diberkati. Nggak masuk akal kan? Tetapi ini yang saya katakan, mari telusuri dalam Alkitab. Masa sukar, masa gagal, masa paceklik, masa sulit, masa sengsara, masa musibah melanda dunia secara luas. Semuanya teriak kegagalan. Tapi lihat, selalu kita ketemu anak Tuhan yang cinta Tuhan. Diistimewakan oleh Tuhan. Diprotek oleh Tuhan. Dampak itu gak masuk sama dia.
hanya tangan Tuhan yang bisa buat. Kebaikan Tuhan itu bisa dilihat. Ada akan lihat, kita beda ya. Di masa-masa pandemi saya pun banyak mendengar, karena saya gembala yang menggembalakan juga banyak jemaat. Jemaat banyak cerita, tetap saya diberkati pendeta. Justru masa pandemi saya melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Ada saja berkatnya. Ishak ngalami itu loh, semuanya gagal. Dia gak ngalami itu. Coba kita lihat contoh yang lain, Elia ya. Kita baca ayat yang kelima dan 6. Saya baca 5-6-nya sama-sama ya. Saya baca begini kata firman. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sama-sama baca ayat 6. 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kayaknya dengar bahasanya enak banget ya saudara ya. Dipelihara di sungai Kerit, minum di sungai Kerit, makan pagi sore roti dan daging. Yang kasih makan siapa? Burung gagak lagi, binatang. Binatang yang lebih rendah dari manusia, tapi binatang yang kasih makan Elia. Saya percaya itu di luar pikiran nalarnya Elia. Dia gak pernah mikir, gak nyangka. Saya percaya Elia pun kaget-kaget. Tuhan perintahkan binatang, Tuhan perintahkan burung gagak yang paling rakus di dunia ini. Itu kasih makan sama Elia. Kita bingung ya, dagingnya dari mana? Kan kekeringan 3,5 tahun. Rotinya coba dari mana? Semua gandum mati kok. Ya. Terus makan daging itu dagingnya siapa? Coba. Allah Yehova Jireh. Allah menyediakan. Saya ulang. Masa kekeringan, masa musibah terjadi, masa sukar, masa krisis melanda. Lihat, selalu kita lihat, perhatikan. Ada orang-orang yang diprotek. Ya, ada orang-orang yang mengalami hidup yang berbeda. Di-VVIP-kan oleh Tuhan. Ya, dilainkan oleh Tuhan. Dan saya ulang, hanya tangan Tuhan, tangan sorga yang bisa buat itu. Semuanya sulit kok. Semuanya ngalami kesukaran kanan, kiri, muka, belakang. Semuanya paceklik, semuanya sukar. Tapi orang yang namanya Elia di masa itu kita lihat, kita temukan. Tetap dipelihara. Dan Tuhan yang kasih tunjuk. Begitu airnya habis, gagak gak dikirim lagi. Apa mati Elia? Enggak, tetap dipelihara. Elia, sekarang kamu pergi kemana? Ke Sidon, janda Sarfat, dan singkat kata kembali dipelihara. Allah sediakan terus ada minyak dalam buli-buli sedikit, tepung sedikit di tempayan, itu terus ada. Tidak habis, terus Allah sediakan sampai musim kelaparan, musibah itu berhenti. Saya percaya pandemi musibah bagi kita ini ada waktunya berhenti. Hanya tangan Tuhan yang bisa lakukan itu. Meskipun masa musibah, masa pandemi krisis ini terjadi, saya percaya doa saya, ada dan saya seperti Ishak. Ada dan saya ditemukan seperti Elia. Tetap dipelihara seperti Nuh dan keluarganya. Diprotek, diselamatkan oleh Tuhan. Kisah tentang Sodom Gomora. Coba kita lihat lagi ya contoh-contoh ini. Supaya meyakinkan iman kita. Ada proteksi dari Tuhan. Dilainkan kita oleh Tuhan. Lihat kisah Sodom dan Gomora. Ada satu keluarga diselamatkan sebetulnya. Walaupun mereka selamat kelompok keluarga ini karena doanya Abraham. Permohonannya Abraham. Tapi intinya sama. Masa kesulitan, masa pandemi kesukaran. Ada orang-orang yang kita lihat diproteksi. Lot dengan 2 anaknya selamat. Istrinya gak nurut, menoleh ke belakang. Sodom Gomora yang dilihat. Binasa jadi tiang garam. Tapi ada orang yang diprotek. Ada orang yang di-VVIP-kan, ada orang yang dilainkan. Dan saya ulang, hanya tangan Tuhan, tangan sorga yang bisa buat itu. Dan saya berdoa di masa musibah yang melanda dunia ini, krisis terjadi di dunia ini, percaya ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Ada kuasa sorga yang tidak kelihatan, memproteksi kita. Selalu sebetulnya, kalau kita ada waktu harusnya mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak ngecap kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Tapi belajar 2 hal, bahwa kebaikan Tuhan bisa dikecap. Oh iya, dia baik ya. Kebaikan Tuhan bisa dilihat. Bisa dilihat. Kayak pemandangan yang indah. Dilihat begini. Ada seorang istri berkata begini. Pak, puji Tuhan Pak Yohanes. Suami saya, dulu saya sering dengar
ketika gereja ini normal, new normal. Sering orang berkata gini, sekarang jarang ngobrol sama jemaat karena situasi, saudara ya. Ibadah langsung pulang begitu. Dulu saya sering mendengar jemaat berkata begini, Pak Yohanes, puji Tuhan, sejak suami saya ikut Tuhan, sejak setia ke gereja, ibadah, dengar firman, menyembah, memuji Tuhan, suami saya berubah loh Pak. Dulu selalu hobinya judi gitu ya. Kalau orang Tionghoa punya bahasa tupok kui. Dulu hobinya tupok kui Pak Yohanes, tapi sekarang kui, doa katanya. Dulu itu Pak Yohanes kalau pulang kerja gak langsung pulang. Masih main sama temannya ke karaoke, ke nightclub, ngafe. Pulang-pulang nanti jam 11 malam, pulang-pulang jam 12. Bahkan kadang-kadang saya nangis loh Pak Yohanes bertengkar. Dia malah gak pulang-pulang pagi Pak Yohanes, padahal kerja lagi. Tapi puji Tuhan, sekarang dah Pak Yohanes berubah. Suami saya berubah, dia katakan. Sekarang pulang kerja langsung di rumah jam 6 sore, jam setengah 7 malam. Udah pakai piyama Pak Yohanes, gak kemana-mana lagi. Ada orang berkata begini, puji Tuhan Pak Yohanes, suami saya dulu. Apa ya istilah orang ya, Don Yuan cap gentong. Tahu Don Yuan cap gentong, setiap gang punya pacar. Sekarang baik, sayang sama saya istrinya. Saudara lihat, ini satu sisi ya. Istri bisa melihat suaminya berubah. Siapa coba yang merubah? Tuhan yang merubah. Makanya dia berkata apa? Saya lihat kuasa Tuhan, saya lihat kebaikan Tuhan. Saya nggak tahu di sisi yang mana Anda dilainkan sama Tuhan. Percaya begini, masa sukar, masa sulit, selalu kita bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keluarga berubah. Dulu orang berkata gini, kerjaan saya dulu Pak, toko saya di pojokan sana kecil. Sekarang jadi 2 ruko Pak. Anda lihat ya, kebaikan Tuhan ya. Meskipun masa sukar. Nah kita lihat mungkin bagian-bagian terakhir nih ya. Karena waktu kita. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ayat ini. Sama-sama kita baca. Kita baru lihat 2 hal ya. Mari kita baca dulu ayat ini. Kejadian 6 ayat 8. 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh diselamatkan? Kenapa Elia dilainkan? Kenapa Ishak yang namanya cuaca kekeringan itu tidak berpengaruh sama dia? Kegagalan resesi gak ada dampak kepada Ishak. Itu kenapa? Nuh yang lain binasa tenggelam, lah Nuh selamat. Alkitab katakan karena orang-orang yang saya sebutkan ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata kasih karunia selain dipakai kata grace, ada kata favor. Bilang sama-sama saya favor. Favor itu apa sih? Ya salah satu artinya favor adalah kita jadi orang yang dilainkan oleh Tuhan. Dibedakan sama Tuhan. Itu favor. Salah satu artinya, favor itu banyak arti begitu ya. Ada jangan berkata ini, oh favor kok artinya itu. Favor itu banyak arti. Salah satu yang kaitan dengan khotbah yang saya sodorkan sama saudara, favor itu salah satu artinya adalah dilainkan oleh Tuhan. Kita di VVIP-kan, dapat kasih karunia. Orang lain gak dapat, Anda dapat. Anda di VVIP-kan, dilainkan, dibedakan. Anda dapat favor namanya. Anda dapat kasih karunia. Kenapa dapat kasih karunia? Kembali Kejadian pasal 7 ayat 1. Karena Nuh itu hidup benar. Karena Elia hidup benar. Karena Ishak hidup benar. Mau ke Mesir. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu tetap di Filistin, aku pelihara kamu. Dia taat. Hidup benar. Benar beda sama baik. Orang baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Yang Tuhan suruh bukan cuma baik loh. Benar. Kita bukan jadi anak Tuhan yang sekedar, oh Pak saya jadi Kristen, saya sekarang jadi baik. Bukan itu loh saudara ya. Kita jadi anak Tuhan harus semakin benar hidup kita. Makanya Alkitab katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Bukan aku adalah jalan kebaikan dan hidup. Yesus itu kebenaran dan hidup. Ya, jalan kebenaran itu adalah Yesus. Nah saya berdoa pagi ini Anda bisa menangkap firman. Sebab kaitannya, kalau kita ikuti rentetannya dari ayat tadi, coba munculkan saja ini ayat. Saya mau selesaikan sedikit saja, nggak sampai 5 ya. 2 saya bagi, tapi saya baca ayat semuanya. Dikatakan berbahagialah orang yang dapat kasih karunia, orang yang hidup benar. Berbahagialah, terjemahan bless, diberkatilah orang yang berlindung padanya, orang yang percaya padanya.
Mau berbahagia, diberkati Tuhan, percaya padanya. Terus saya baca, takutlah akan Tuhan, harus hidup takut akan Tuhan. Ini yang ketiga sebetulnya ya. Hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Dikatakan apa? Kita kunci saja dengan ayat ini. Ayat 11, 2, 3. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda, orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya benar akan mengalami ini. Singa-singa muda itu bisa merana kelaparan, tapi orang-orang yang cari Tuhan, hidup benar, dapat kasih karunia Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Masa pandemi tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tetap bisa mengecap kebaikan Tuhan, tetap kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ingat, singa muda bisa merana kelaparan. Singa muda itu harusnya nggak mungkin kelaparan. Ada istilah prime X. Prime X itu apa ya? Usia utama. Singa muda itu kenapa disebut usia utama prime X? Saya suka nonton Elemen Planet soalnya. Film-film binatang itu ya. Singa muda itu kalau kejar mangsa, sekali terkam itu rata-rata 99% kena akurat. Kejar mangsa kena, masih muda, tenaga kuat. Yang kelaparan biasanya singa-singa tua. Cuman makanan sisa dari singa muda. Kenapa? Kejar mangsa itu seringkali gak dapat meleset, capek sendiri, lapar sendiri, gak dapat makan, mati singa tua. Bahkan di Afrika saya pernah lihat di Animal Planet, pernah terjadi musim kekeringan sama sekali gak ada hujan. Kerbau mati, bison mati, apalagi ya semua mati, binatang rusa mati, rumput mati, tumbuhan mati. Singa mau makan apa? Kelaparan juga singa, mati juga. Saya mau katakan singa muda prime X dia bisa mati kelaparan. Tapi heran Alkitab katakan orang yang cari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya percaya orang hidup benar dilainkan oleh Tuhan, suka cari Tuhan. Istilahnya begini, kalau ada suka cari Tuhan itu bukan rezeki cari, bukan kita kejar rezeki, rezeki cari kita. Bukan kita cari gangtau, gangtau cari kita. Bukan kita yang cari jalan, jalan dari Tuhan yang dibuka buat kita. Itu istimewa, dilainkan, di-VVIP-kan. Makanya masa musibah ini, masa pandemi ini, masa kesukaran sedang melanda dunia ini. Dalam nama Yesus, Anda dan saya adalah orang yang di-VVIP-kan oleh Tuhan. Orang yang mendapatkan favor, dilainkan oleh Tuhan sama yang lain. Pengaruhnya, dampak ini gak ada sama kita. Kenapa? Karena kita orang benar yang dapat favor daripada Tuhan. Saya percaya di masa sulit ini tetap kita bisa merasakan Tuhan baiknya. Tetap kita bisa lihat Tuhan luar biasa ya. Doa saya, tangan sorga, tangan Tuhan turun kebaikannya atas saudara.